Assalamualaikum ayah bunda di channel Cerita Rakyat. Setiap kehidupan pasti ada ujian. Hai gengs, hidup tuh kadang kayak roller coaster, penuh kejutan yang gak kita duga-duga. Bayangin deh, seorang gadis sederhana asal Indonesia yang merantau jadi TKI di negeri orang, tiba-tiba dapat lamaran dari cowok Korea super tampan dengan mahar 35 miliar rupiah. Tapi jangan salah, di balik senyum manis dan janji cinta, ada rahasia besar yang bisa bikin hati hancur berkeping-keping. Jangan pindah channel dulu ya, karena cerita ini bakal bikin kalian baper campur tegang sampai ke hati. Yuk langsung ke ceritanya. Alia, seorang gadis desa berusia 24 tahun asal Jawa Tengah. Sejak kecil sudah terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahnya hanyalah seorang buruh tani, sementara ibunya membuka warung kecil-kecilan di depan rumah. Hidup mereka sederhana tapi penuh dengan kasih sayang. Sejak lulus SMA, Alia ingin sekali melanjutkan kuliah. Namun keadaan ekonomi membuatnya harus mengubur mimpi itu. Yang penting bisa bantu orang tua dulu, begitu selaku katanya sambil tersenyum walau hatinya perih. 3 tahun lalu, Alia akhirnya nekat mendaftar jadi TKI ke Korea Selatan. Harapannya sederhana, bisa mengumpulkan uang untuk merenovasi rumah orang tua, menyekolahkan adiknya, dan sedikit demi sedikit meraih kehidupan yang lebih layak. Hari-hari di Korea ternyata tidak mudah. Ia bekerja di pabrik garmen yang menuntut disiplin ketat. Tangannya sering melepuh karena jarum mesin, tubuhnya pegal karena berdiri belasan jam, dan ia hanya punya waktu singkat untuk tidur. Namun setiap kali menerima gaji dan mengirimkannya ke kampung, senyum ibunya melalui panggilan video membuat semua lelahnya terbayar. Malam itu, pada musim dingin mulai menusuk tulang, Alia pulang dari kerja lembur. Jalanan sepi, lampu kota berpendar redup di balik kabut. Ia mampir ke minimarket untuk membeli ramen instan karena perutnya sudah berteriak lapar. Tiba-tiba, suara tubuh jatuh terdengar dari arah pintu masuk. Seorang pria muda dengan kot panjang jatuh pingsan di depan minimarket. Alia spontan panik. Ia segera berlari menepuk pipi pria itu dan tanpa pikir panjang memanggil ambulans. Pria itu tampan dengan kulit putih pucat dan garis rahang tegas. Wajahnya asing tapi jelas bukan orang biasa. Pakaian yang ia kenakan terlihat mahal. Setelah ambulans datang, Alia ikut menemani hingga ke rumah sakit. Ketika pria itu sadar, matanya menatap Alia tajam. "Kau yang menolongku?" tanyanya dalam bahasa Korea yang formal. Alia dengan bahasa Korea seadanya mengangguk gugup. Iya, aku hanya kebetulan lewat." Senyum kecil muncul di wajah pria itu. "Gak mau, terima kasih." Itulah pertama kalinya Alia mengenal Han Ji-hoon, seorang pewaris muda dari salah satu perusahaan terbesar di Seoul. Beberapa hari setelah kejadian itu, Ji-hoon kembali mencari Alia. Ia muncul di depan pabrik tempat Alia bekerja, membuat rekan-rekannya heboh. Siapa yang menyangka seorang cebol atau konglomerat muda Korea datang hanya untuk menanyakan kabar seorang TKI sederhana. "Aku ingin membalas kebaikanmu, ayo makan bersama," ajaknya tanpa basa-basi. Awalnya Alia menolak, mereka tidak pantas, namun Ji-hoon begitu gigih. Akhirnya Alia menuruti ajakan itu. Mereka makan di restoran sederhana, bukan tempat mewah seperti yang disangka. Di sanalah Alia mulai mengenal sisi lain Ji-hoon, seorang pria muda yang sebenarnya kesepian, terbebani dengan nama besar keluarganya, dan haus akan ketulusan. Sejak hari itu mereka sering bertemu, kadang hanya untuk sekedar minum kopi, berjalan di tepi sungai Han, atau berbicara tentang kehidupan masing-masing. Ji-hoon terpesona dengan kesederhanaan Alia, sementara Alia kagum dengan kerja keras Ji-hoon yang berusaha mandiri meski lahir dari keluarga kaya. Namun hubungan itu tidak luput dari sorotan. Rekan-rekan Alia mulai bergosip, palingan dia cuma numpang harta, mana mungkin cebol mau sama TKI, bisik mereka. Alia hanya diam tapi hatinya perih. Waktu terus berjalan dan tanpa disadari benih cinta mulai tumbuh. Alia sendiri ingin menyangkal perasaannya. Baginya, cinta dengan Ji-hoon mustahil, seperti mimpi yang terlalu tinggi. Tapi tatapan Ji-hoon setiap kali menatapnya hangat dan penuh ketulusan membuat pertanyaan Alia runtuh. Satu malam, Ji-hoon mengajak Alia ke Namsan Tower, tempat ikonik di Seoul yang dipenuhi gembok cinta. Dari ketinggian, gemerlap kota terlihat menakjubkan. Ji-hoon menarik
menatap Alia dekat-dekat. Alia, aku tidak pernah merasa seperti ini sebelumnya. Bersamamu, aku merasa menjadi diriku sendiri. Aku ingin kau tetap di sisiku selamanya. Alia terdiam, jantungnya berdetak cepat. Air matanya menetes tanpa sadar, bukan karena sedih, tapi karena tak percayai itu nyata. Beberapa minggu kemudian, kejutan besar datang. Ji-hoon mengajak Alia ke sebuah ballroom hotel mewah. Ia mengatakan ada acara perusahaan dan Alia diminta menemaninya. Alia gugup karena gaun sederhana yang ia kenakan terasa tidak sebanding dengan para tamu glamor di sana. Namun, saat acara berlangsung, lampu meredup, musik romantis terdengar. Ji-hoon maju ke tengah ruangan lalu berlutut di hadapan Alia dengan cincin berkilau di tangan. Alia, will you marry me? Ucapannya dalam bahasa Inggris agar semua tamu mengerti. Ruangan mendadak riuh, para tamu bertepuk tangan, beberapa memotret hal itu. Alia terpaku, matanya membesar, air mata jatuh deras. Aku gak pantas, gumamnya gemetar. Ji-hoon tersenyum lembut. Yang membuatku pantas adalah kau, aku tidak butuh alasan lain. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Ji-hoon mengumumkan mahar yang akan ia berikan. 35 miliar rupiah. Semua orang terkejut. Sebagian berbisik penuh iri. Alia sendiri nyaris pingsan mendengarnya, bukan karena uangnya, tapi karena ia tidak pernah membayangkan seorang pria sekaya itu mau bersungguh-sungguh menikahinya. Dengan suara serak, Alia akhirnya berkata, "Iya, aku mau." Tepuk tangan membahana. Kamera berkilauan dan senyum Ji-hoon mengembang lega. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Alia. Namun, jauh di dalam hati, Alia mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Mengapa semua terasa begitu cepat? Mengapa seolah ada sesuatu yang disembunyikan Ji-hoon darinya? Pertanyaan itu hanya tersimpan di hati karena malam itu kebahagiaan terlalu besar untuk ia tolak. Hari pernikahan Alia dan Ji-hoon menjadi momen yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Ballroom hotel bintang 5 di jantung kota Seoul penuh dengan kilauan lampu kristal, gaun-gaun glamor serta undangan dari kalangan konglo, pejabat hingga selebriti. Alia, gadis desa yang dulu hanya mengenakan baju sederhana, kini berdiri angkuh dengan gaun putih rancangan desainer ternama. Namun di balik senyum manis yang ia paksakan di depan kamera, ada rasa gugup yang menyiksa. Alia sadar betul, ia bukan berasal dari dunia yang sama dengan orang-orang di sekitarnya. Ia merasa seperti bunga liar yang dipaksa tumbuh di taman istana. Ji-hoon menggenggam tangannya erat. "Jangan khawatir Alia, aku di sini bersamamu." Kalimat itu sedikit menenangkan hati Alia. Setelah berpesta pernikahan yang heboh, mereka sempat pergi bulan madu singkat ke Pulau Jeju. Di sana, Alia benar-benar merasakan kebahagiaan sederhana, berjalan di pantai, makan seafood segar, dan tertawa bersama tanpa gangguan paparazi. Namun, kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Begitu mereka kembali ke Seoul, realitas baru mulai menampar. Ji-hoon langsung tenggelam dalam pekerjaan. Hampir setiap hari ia pulang larut malam. Terkadang, bahkan ia tidak pulang sama sekali. Alia hanya duduk di ruang keluarga, menunggu dengan hati gelisah. Apa begini rasanya jadi istri seorang konglo? Pikirnya. Hanya ditemani bayangan, sementara suaminya sibuk dengan dunia yang jauh dari jangkauannya. Suatu hari, saat merapikan meja kerja Ji-hoon, Alia tanpa sengaja menemukan sebuah foto lama terselip di laci. Foto itu menampilkan Ji-hoon tersenyum bahagia bersama seorang wanita cantik bergaun elegan. Di balik foto tertulis, "Untuk Ji-hoonku, cinta abadi, So Ye-jin." Jantung Alia berdetak kencang. Nama itu tidak asing. So Ye-jin adalah artis papan atas Korea. Wajahnya sering muncul di iklan dan drama televisi. Gosip tentang hubungan Ye-jin dengan Ji-hoon memang pernah ia dengar, tapi Ji-hoon selalu menghindari topik itu. Malamnya, ketika Ji-hoon pulang, Alia memberanikan diri bertanya, "Opa, siapa So Ye-jin?" Suaranya bergetar. Wajah Ji-hoon menegang seketika. Ia terdiam beberapa detik, lalu menjawab singkat, "Dia masa laluku, gak penting lagi." Namun, Alia bisa merasakan dari tatapannya, ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Luka kecil mulai tercipta di hatinya. Belum reda luka itu, Alia harus menghadapi masalah baru, keluarga Ji-hoon. Sejak awal, ibunya tidak pernah merestui pernikahan ini.
Kau pikir apa yang kau lakukan? Membawa gadis kampung ini ke keluarga kita. Bagaimana wajah perusahaan di mata investor? Bentak ibunya saat acara makan malam keluarga. Alia hanya bisa menunduk. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Ji-hoon mencoba melindunginya. Oma, aku mencintainya, itu cukup. Namun kata-kata itu justru membuat ibunya semakin marah. Cinta tidak bisa memberi makan perusahaan. Kau pikir pernikahan hanyalah soal hati? Kau pewaris keluargaan, bukan orang biasa. Sejak itu Alia merasa semakin terasing. Ia hanya bisa menangis diam-diam di kamarnya, tidak ingin Ji-hoon melihat betapa rapuh dirinya. Di tengah kesepian itu, ada satu sosok yang selalu hadir, Park Min-ho, sahabat dekat Ji-hoon sekaligus direktur utama di perusahaan keluarga. Min-ho sering datang mengantar makanan atau sekedar menanyakan kabar Alia. Aliashi, kau terlihat lelah, jangan terlalu banyak menangis ya, katanya suatu kali dengan nada lembut. Alia terkejut, bagaimana kau tahu? Min-ho tersenyum samar, matamu berbicara lebih jujur daripada bibirmu. Kata-kata itu membuat Alia terdiam, ada kehangatan aneh yang ia rasakan, sesuatu yang berbeda dari tatapan Ji-hoon belakangan ini. Min-ho selalu hadir saat Ji-hoon sibuk, membuat Alia bingung dengan perasaannya sendiri. Situasi semakin runyam ketika gosip tentang Ji-hoon dan So Ye-jin kembali mencuat di media. Foto mereka saat menghadiri acara bisnis tersebar, membuat publik berspekulasi bahwa hubungan lama mereka masih berlanjut. Alia mencoba bertanya pada Ji-hoon, apa benar kau masih bertemu Ye-jin? Ji-hoon menghela napas berat. Alia, ini hanya urusan bisnis, jangan mudah percaya gosip. Namun, jawaban itu tidak cukup menenangkan Alia. Bayangan foto lama yang ia temukan terus menghantui pikirannya. Ia merasa semakin jauh dari suaminya. Di sisi lain, Min-ho semakin sering hadir. Ia tidak pernah mengucapkan kata cinta secara langsung, tapi tatapannya cukup membuat Alia tahu bahwa hatinya sudah tertambat. Suatu malam, Alia duduk sendiri di balkon menatap langit Seoul yang dipenuhi cahaya lampu kota. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Hidup yang dulu ia kira akan berubah indah ternyata penuh luka dan keraguan. Ia mencintai Ji-hoon, tapi Ji-hoon seperti tembok besar yang sulit ditembus. Ia mulai bertanya-tanya, apakah pernikahannya ini benar-benar karena cinta atau hanya permainan dunia bisnis dan gengsi keluarga. Ketika ia sedang larut dalam pikirannya, Min-ho datang membawa segelas teh hangat. Alia, jangan siksa dirimu ya, kamu berhak bahagia. Alia menatap Min-ho dengan mata berkaca-kaca. Tapi aku sudah menikah, Min-ho. Aku tidak bisa mengkhianati perasaanku sendiri. Min-ho menunduk, suaranya pelan namun jelas. Aku tahu, aku tak akan memaksamu. Tapi ketahuilah, ada seseorang mencintaimu tanpa syarat, meski mungkin kau tidak akan pernah membalasnya. Kata-kata itu menusuk hati Alia. Ia sadar hidupnya kini berada di persimpangan. Malam itu, udara Seoul terasa dingin menusuk. Alia duduk di ruang kerja Ji-hoon, menunggu suaminya yang belum juga pulang. Ia gelisah, hatinya penuh tanda tanya. Rasa curiga yang selama ini ia pendam semakin membesar. Sejak gosip Ji-hoon dengan So Ye-jin tersebar, tidur Alia tidak pernah benar-benar nyenyak. Ketika ia merapikan meja kerja Ji-hoon, sebuah amplop jatuh dari tumpukan dokumen. Alia menunduk memungutnya, lalu membaca sekilas. Jantungnya hampir berhenti. Itu adalah dokumen keuangan perusahaan keluargaan yang menunjukkan angka hutang triliunan won. Di pojok dokumen ada catatan tangan, segera selesaikan. Pernikahan harus segera diumumkan demi menjaga citra keluarga. Alia terdiam, tangannya gemetar. Jadi, apakah pernikahannya hanya bagian dari rencana keluarga Ji-hoon untuk menutupi skandal hutang? Air matanya jatuh tanpa terasa. Semua ingatan indah, lamaran romantis, bulan madu singkat, janji cinta Ji-hoon mendadak terasa seperti sandiwara. Malam itu juga Ji-hoon pulang. Alia menahan diri, berpura-pura tidur. Namun telinganya menangkap suara lirih Ji-hoon saat menelepon seseorang di ruang kerja. Iya, aku tahu, hutang ini harus segera ditutup. Tapi jangan bawa nama Alia, dia tidak ada hubungannya dengan semua ini. Aku yang memilih menikahinya, bukan karena kalian, tapi karena aku. Tolong, percayalah. Hati Alia bergetar hebat, ia mendengar jelas setiap kata, ada kebingungan di dalam dirinya. Ji-hoon memang menyebut namanya dengan penuh ketulisan, tapi tetap saja kenyataan bahwa ia terseret dalam masalah keluarga membuat Alia merasa seperti dihianati. Keesokan harinya, Alia pergi sendirian ke taman kota. Ia menutup wajahnya dengan syal tebal, berusaha menghindari paparazi. Ia duduk di bangku kayu, menatap kosong ke arah danau beku.
Apakah aku ini hanya pion untuk permainan mereka? Gumamnya. Di saat itulah Minho datang seperti biasa. Ia muncul ketika Alia paling rapuh. Aku tahu ada sesuatu yang kau sembunyikan, katanya lembut. Wajahmu tidak bisa berbohong, Alia. Alia menoleh, air matanya jatuh begitu saja. Minho, aku lelah, aku bingung. Aku tak tahu harus percaya siapa lagi. Minho menatapnya dalam-dalam. Percayalah padaku, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Ucapan itu membuat Alia semakin goyah. Ia sadar perasaannya mulai bimbang. Namun hati kecilnya masih menyimpan cinta besar untuk Ji-hoon. Meski kini cinta itu penuh luka. Suatu sore, Alia mendapat undangan tak terduga. Seorang wanita menunggu di kafe mewah. Saat Alia tiba, ternyata itu adalah So Ye-jin. Artis cantik ini tersenyum sinis begitu melihatnya. Jadi kau ini Alia ya, gadis desa yang tiba-tiba jadi istri Ji-hoon. Ye-jin menatapnya dari ujung rambut hingga kaki, seakan merendahkan. Alia menelan ludah. Kalau kau ingin bicara, bicara saja. Ye-jin menyandarkan punggungnya, lalu berkata pelan tapi menusuk. Dengar baik-baik, Ji-hoon menikahimu bukan karena cinta. Dia hanya butuh penyelamat wajah keluarga. Kau hanyalah alat, Alia. Kata-kata itu seperti belati menusuk jantung Alia. Ia mencoba membalas, tidak, Ji-hoon memilihku karena dia mencintaiku. Aku percaya itu. Ye-jin tertawa kecil. Kau terlalu polos. Aku tahu Ji-hoon lebih dari siapapun. Dia tidak bisa melupakanku. Kau hanyalah pelariannya. Alia terdiam. Hatinya berkecamuk antara marah, sakit hati, dan ketakutan bahwa ucapan Ye-jin mungkin benar. Malam itu, Alia akhirnya memberanikan diri mengkonfrontasi Ji-hoon. Ia menunjukkan dokumen yang ia temukan. Opa, katakan yang sebenarnya. Apakah pernikahan ini hanya untuk menutupi hutang keluargamu? Ji-hoon terdiam lama, matanya merah, seolah menahan rasa sakit. Ya, itu benar. Aku ditekan untuk menikahi agar citra keluarga tetap terjaga. Alia terisak, hatinya runtuh. Jadi semua ini bohong, cinta ini bohong. Ji-hoon mendekat, menggenggam bahunya. Tidak, Alia, aku memang ditekan, tapi aku yang memilihmu. Aku bisa saja menikah dengan siapapun yang mereka mau, tapi aku menolak. Aku memilihmu karena aku benar-benar mencintaimu. Kau satu-satunya yang bisa membuatku merasa bebas dari semua beban ini. Air mata Alia bercucuran. Ia ingin percaya, tapi luka terlalu dalam. Hari-hari berikutnya, Alia semakin terjebak dalam dilema. Di satu sisi, ia masih mencintai Ji-hoon. Di sisi lain, Minho terus hadir dengan ketulusan yang menenangkan. Suatu malam, ketika Alia pulang dari acara sosial keluarga, ia menemukan Minho menunggunya di depan rumah. Wajahnya penuh kekhawatiran. Alia, kau tidak harus terus menderita seperti ini. Kalau kau mau, aku siap membawamu pergi dari semua ini. Alia terdiam. Hatinya bergetar hebat. Kata-kata Minho terdengar seperti jalan keluar dari penderitaan. Namun saat membayangkan Ji-hoon, tatapan matanya, dan janji-janji yang pernah ia ucapkan, Alia merasa sulit melepaskannya. Aku nggak bisa, Minho. Aku masih mencintainya, bisiknya lirih. Wajah Minho suram, tapi ia mengangguk pasrah. Kalau begitu, aku akan tetap di sini menjagamu dari jauh. Setelah malam itu, Alia memutuskan untuk mencari kebenaran sendiri. Ia tidak hanya ingin menjadi pion, ia mulai mempelajari dokumen perusahaan, mencari tahu asal mula hutang besar yang membelit keluargaan. Ia menemukan fakta mengejutkan. Sebagian besar hutang itu berasal dari proyek gagal yang diurus kakaknya Ji-hoon. Ji-hoon menanggung semua kesalahan keluarganya demi melindungi reputasi mereka. Alia mulai melihat sisi lain Ji-hoon, seorang pria yang terjebak dalam jerat keluarga tapi tetap berusaha melindunginya. Malam itu, Alia duduk di samping Ji-hoon yang tertidur lelah di sofa. Ia menatap wajah suaminya lama-lama sambil berbisik lirih. Opa, aku tidak tahu apakah aku cukup kuat untuk menghadapi semua ini. Tapi kalau kau benar-benar mencintaiku, aku akan tetap di sini. Aku hanya butuh satu hal darimu, kejujuran. Air matanya jatuh membasahi tangan. Ia sadar cinta sejati tidak selalu datang dengan kebahagiaan. Malam itu hujan turun deras di Seoul. Langit gelap, petir menyambar seakan mencerminkan badai yang sedang berkecamuk di hati Alia. Alia mencintai Ji-hoon, tapi rasa sakit akibat kebohongan begitu dalam. Ia juga tidak bisa mengabaikan ketulusan Minho yang selalu ada di sisinya.
Malam itu, Ji-hoon mendapat panggilan darurat dari kantor. Ia harus segera menemui salah satu investor untuk menyelamatkan proyek perusahaan. Alia berusaha menahannya. "Opa, jangan pergi malam ini, hujan deras sekali, jalanan licin." Ji-hoon tersenyum sambil mencium keningnya. "Aku janji akan cepat kembali, jangan khawatir ya." Itu terakhir kali Alia melihat Ji-hoon tersenyum malam itu. Tak lama kemudian, berita mengejutkan datang. Mobil yang ditumpangi Ji-hoon dihantam truk besar di jalan tol. Mobil hancur parah dan Ji-hoon dalam kondisi koma. Alia histeris di rumah sakit. Tubuh Ji-hoon terbaring lemah dan berbagi dengan selang medis menempel. Wajahnya pucat, napasnya terengah-engah melalui alat bantu. "Opa, bangunlah, jangan tinggalkan aku," tangis Alia sambil menggenggam tangannya. Keluarga Ji-hoon datang dengan wajah panik, namun ibunya justru menyalahkan Alia. "Ini semua salahmu. Sejak kamu masuk keluarga ini semua hancur." Alia hanya bisa menangis, rasa bersalah menyesakkan dada. Beberapa hari kemudian, So Ye-jin datang ke rumah sakit. Alia sempat enggan bertemu, tapi Ye-jin justru menunjukkan sisi lain dari dirinya. "Alia, dengarkan aku. Ji-hoon memang pernah mencintaiku, tapi dia meninggalkanku bukan karena tekanan keluarga. Dia meninggalkanku karena dia menemukan sesuatu darimu yang tidak pernah ada padaku, ketulusan." Alia menatapnya tak percaya. "Apa maksudmu?" Ye-jin menunduk. Matanya berkaca-kaca. "Aku terlalu mencintai dunia glamor, uang, dan popularitas. Ji-hoon bosan dengan semua itu. Ia memilihmu karena kau membuatnya merasa hidup kembali. Jadi jangan salahkan dirimu ya, cinta itu nyata." Alia tertegun untuk pertama kalinya. Ia melihat So Ye-jin bukan sebagai musuh, tapi sebagai wanita yang juga pernah mencintai Ji-hoon. Hari-hari berikutnya, Alia setia menjaga Ji-hoon. Ia tidur di kursi samping ranjang rumah sakit. Jarang makan, jarang istirahat. Min-ho beberapa kali datang membawakan makanan dan mencoba menghiburnya. "Alia, kau tidak boleh menyiksa dirimu. Jika Ji-hoon melihatmu seperti ini, ia pasti sedih." Alia menunduk, suaranya lirih. "Min-ho, aku takut kehilangan dia, tapi aku juga takut kalau ternyata cintanya hanya permainan." Min-ho memandangnya dalam-dalam. "Aku tidak bisa memaksakan hatimu, tapi satu hal yang harus kau tahu, aku mencintaimu dan aku rela melihatmu bahagia meski bukan denganku." Air mata Alia jatuh kembali. Ia sadar Min-ho benar-benar tulus, namun hatinya masih terpaut pada Ji-hoon. Di suatu pagi, setelah berminggu-minggu koma, Ji-hoon akhirnya membuka mata. Tangannya lemah menggenggam tangan Alia. Dengan suara serak dia berbisik, "Alia, jangan tinggalkan aku." Alia langsung menangis haru. "Aku di sini, Opa. Aku tidak akan pergi." Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kondisi Ji-hoon masih kritis. Dokter mengatakan ia membutuhkan operasi besar dan beresiko tinggi. Keluarga Ji-hoon mulai panik. Sebagian menyarankan mencari donor, sebagian lain menganggap operasi terlalu berbahaya. Alia hanya bisa berdoa, berharap mukjizat datang. Suatu malam, ketika Ji-hoon sudah lebih kuat untuk berbicara, ia memanggil Alia. Tatapannya penuh rasa bersalah. "Alia, ada sesuatu yang harus kau ketahui. Aku memang ditekan keluarga untuk menikah, tapi aku bersumpah aku memilihmu karena cintaku sendiri. Aku tahu aku menyakitimu dengan kebohongan, tapi percayalah aku tidak bisa hidup tanpamu." Alia terdiam. Ia ingin marah, ingin menolak, tapi air matanya justru yang jatuh. "Kenapa kau tidak jujur sejak awal? Aku lelah, Opa. Aku ingin percaya, tapi hatiku sudah terlalu hancur." Ji-hoon menggenggam tangannya erat. "Kalau aku diberi kesempatan hidup kedua kali, aku akan memilihmu lagi tanpa ragu." Kata-kata itu menghantam hati Alia. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya. Hari operasi pun tiba. Alia berdiri di depan ruang operasi, berdoa tanpa henti. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Min-ho datang dan berdiri di sampingnya. "Apapun hasilnya nanti, ingatlah, kau tidak akan sendirian." Alia menoleh, matanya basah. "Terima kasih Min-ho, kau selalu ada. Tapi hatiku tetap memilih dia." Min-ho tersenyum getir. "Aku tahu, cintamu padanya lebih besar dari rasa sakitmu sendiri. Itu membuatmu kuat, Alia." Setelah berjam-jam menunggu, akhirnya pintu ruangan operasi terbuka. Dokter keluar dengan wajah serius. Alia hampir pingsan karena takut. Operasi berjalan lancar, kondisi pasien stabil. Alia langsung sujud syukur, air matanya mengalir deras. Beberapa minggu kemudian, Ji-hoon sudah cukup pulih untuk kembali ke rumah. Alia setia mendampinginya, seolah semua luka hati perlahan sembuh. Namun, takdir punya kejutan lain. Saat mereka berjalan-jalan di taman rumah sakit untuk terapi, Ji-hoon tiba-tiba berhenti memegangi dadanya. Alia panik. "Opa,
Opa bertahanlah. Dalam kepanikan itu, Ji-hoon kembali terjatuh. Dokter berusaha menolong, tapi kali ini takdir berkata lain. Ji-hoon menghembuskan napas terakhirnya di pelukan Alia dengan senyum tenang di wajahnya. Alia, saranghe. Alia menjerit histeris. Dunia seolah runtuh di hadapannya. Semua pengorbanan, semua air mata berakhir dengan kepergian suami yang begitu ia cintai. Namun di balik tragedi itu, Alia menemukan kekuatan baru. Beberapa bulan kemudian, Alia memutuskan kembali ke Indonesia. Ia membawa kenangan Ji-hoon sebagai bagian dari hidupnya. Minho sempat menawarinya untuk tetap tinggal, namun Alia menolak dengan lembut. Hatiku masih milik Ji-hoon. Aku harus belajar berdamai dengan itu. Di desanya, Alia mulai membangun sekolah kecil dari sebagai warisan yang tinggalkan Ji-hoon. Ia ingin memberi kesempatan anak-anak lain meraih mimpi yang dulu tidak bisa ia wujudkan. Dan di suatu malam saat menatap bintang di langit kampung halamannya, Alia berbisik lirih, "Opa, cintamu tidak pernah mati. Aku akan menjaga selamanya." Tamat.